Ada Dika si paling setia, Jerdah yang paling tahu jadwal, Ernisa anu kot Sunda pisan, Dine si paling perhatian, Lia si subbreaker garis keras, dan masih banyak lagi para psikopers kebanggaan channel ini yang jika disebut semuanya bisa membuat bibir saya jebleh. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat para subbreaker baru, termasuk yang sering nonton tapi gak pernah komen atau sekedar like. Spesial buat kalian semua, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dari review sebuah film psikopat terbaru berjudul Cerita berawal dari iklan sebuah villa di tengah gurun dengan segenap fasilitas dan sensasi hareudang khas daerah antah berantah. Akan tetapi iklan internet ini tidak menyebutkan bahwa villa dilengkapi banyak CCTV tersembunyi. Dan kali ini seorang cleaning service akan menggurah villa meskipun si penyewa villa yang memanggilnya tidak kelihatan. Kak Ros langsung merinding saat menemukan bercak darah, hingga ia pun menduga sesuatu yang buruk telah menimpa si penyewa villa. Beberapa hari kemudian, sekelompok sahabat mendatangi villa yang sebenarnya sudah banyak menelan korban. Tapi kita belum tahu nih, siapa sosok psikopat yang selalu melakukan kengerian di villa terpencil ini. Mereka yang tergabung dalam geng penjajal dosa rela jauh-jauh ke tengah gurun hanya untuk berpesta di villa ini. Karena selain tempatnya yang terpencil, villa yang dibilang mewah ini bertarif dana pelajar per harinya. There's no Wi-Fi. With no TV or Wi-Fi? Mereka baru tahu ternyata di villa ini tidak ada TV plus jaringan wifi juga. Kemudian mereka akan pindah ke villa satunya lagi, berharap menemukan hiburan sebelum berpesta sampai nungging. So many. There's 200. Wait, watch out, babe. Wow. Rupanya si pemilik villa menempatkan TV di tempat ini. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah kaset video ketika seorang kameramen misterius merekam keberadaan mereka. Dan inilah sebuah film yang memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang lebih dulu menyewa villa ini. Hey guys, so if you... Liburan ini disponsori oleh seleb FB Pro bernama Lauren yang turut membawa teman-temannya untuk berlibur di villa tengah gurun. Karena bagi Lauren jarang-jarang ada villa semacam ini, apalagi harga sewanya yang kebilang murah. Terlihat mereka pun sudah tidak sabar berenang di tengah gurun, mengingat villa yang Lauren sewa memiliki kolam renang. We're getting off. Red. Are you okay? Love this place. Sebelum tiba di lokasi villa, mereka singgah di toko Mang Yadi untuk mencari sesuatu yang memabukkan. Karena bagi mereka apalah arti staycation jika hanya merenung tanpa ada mabok-maboknya. What do you do when someone has to... Mereka disambut Mang Yadi yang merupakan penjaga toko ramah tapi terlihat asing terhadap kamera. Lalu ketika semua orang sedang sibuk belanja, si sopir bernama Noah malah ngompol sembarangan. Each one of you girls is prettier than... Mang Yadi katanya merasa senang karena sejak badai Baliung tahun lalu, tokonya belum pernah kedatangan ciwi-ciwi hareudang seperti ini. Lalu ketika mendengar kebiasaan Lauren yang suka ngevlog, Mang Yadi jadi pengen ikut tampil, apalagi di FB Pro penuh dengan emak-emak berkelakuan istimewa. Perfect. Keep the change. Chloe sebenarnya takut dengan gelagat Mang Yadi yang senyumannya terkesan maksa. Tapi menurut Lauren justru ia mah merasa senang karena jarang-jarang ada orang ramah di daerah antah berantah seperti ini. Back there. No. Oh, look at that. Akhirnya mereka tiba di lokasi villa yang benar-benar berada di tengah gurun. Namun panasnya hawa gurun seolah tidak berlaku di tempat ini yang memang terlihat menyejukkan mata. Let's see. So we have this gorgeous. Okay, those are weird. This really feels like
Oh, this is... Lauren begitu semangat karena villa ini begitu nyaman untuk mereka tempati selama beberapa hari ke depan. Lanjut mereka pun mengecek villa satunya lagi yang memiliki kolam renang. You ready for this? Okay, wow. Sing mentioned that I'm checked out right now. Is the whole trip. Wanita yang bernama Mina mulai bete karena kebiasaan Lauren yang suka ngevlog, ia jadi dianggurin oleh gebetannya. Sementara pria bernama Aaron ini tidak bisa berbuat banyak karena ia memang kameramen pribadinya Lauren. Y'all ready? Hey, here we go. Wow. Nice. I like this. Not too bad. Mereka tidak ada yang sadar bahwa di setiap penjuru ruangan terpantau CCTV. Mereka pun lanjut milih-milih kamar meskipun harus izin dulu kepada Lauren. Okay, you're on the couch. Noah, What? come on, get on the couch. I'm so sorry. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this Selang beberapa saat, Noah si pecinta lubang matahari berusaha menjadi babu teladan bagi orang yang telah mengajaknya liburan. Karena baginya kurang afdol jika panas-panasan gini tanpa menenggak ngerimas rasa jeruk. Kind of loving this. Guys, we're coming. Cheers. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Girl, you're too sweet. Beberapa jam kemudian, si kameramen misterius sedang asik merekam Case yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, ia dikagetkan oleh kedatangan cleaning service keliling yang berniat untuk mendatangi villa. Pria ini merasa ia melihat sebuah kamera kecil yang dibungkus menyerupai batu. Lalu ia melihat keberadaan si kameramen misterius yang terus merekam tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Dengan menggunakan garpu cap lencok, sosok psikopat berhasil membunuh pria ini dan membawanya entah kemana. Lalu setelah mengamankan TKP, si kameramen yang sekongkol dengan sosok psikopat kini lanjut mengintai Mina. You scared me. Dalam pantauan si kameramen, Aaron menyarankan agar Mina kembali terjun ke dunia medsos. Ia pun siap menjadi kameramen pribadi Mina meskipun dibayar dengan cap nuhun doang. You know, I love your voice too. You know Lauren from high school, right? What was she like back then? Aaron. So were you always gonna film? Entah urusan kerja atau Lauren memang gak suka melihat kedekatan Aaron bersama Mina. Dimana kali ini Lauren meminta Aaron untuk membuat konten makanan bersamanya. Chocolate with organic source cow, ethically produced. I really thought I was gonna get it. All right. I know you can. Oh my god. Oh, you have a little on your own. Hey, so I've been thinking, and I think we turn a lot of heads because you wouldn't want anything more. Si Aaron malah jual mehong dan menolak adu paruh dengan Lauren. Lauren pun seolah gak percaya karena Aaron sepertinya tidak suka kepadanya. Strawberries, but let's just do it later, okay? Di malam harinya mereka berkumpul sembari melakukan permainan bertemakan kejujuran dan tantangan. Dan untuk tantangan yang pertama, Mina diharuskan keliling villa sambil pamer tulang iga. I dare you. Mina kesal karena tantangan dari si Noah harus dilakukan tanpa lampu. Akan tetapi ia terus berjalan sekalipun harus membuka lebar matanya. Mina berkata bahwa ada orang lain di sekitar villa. Tapi menurut Noah mungkin itu cuma perasaan Mina saja karena jelas-jelas villa ini di tempat terpencil. Probably a mountain lion. Mereka melanjutkan permainan ketika si botak Kes menantang Aaron untuk mencium Mina. Aaron bingung dong, apalagi Lauren sedang anteng memperhatikannya. Kiss. Something holding you back, bro? Just a game. Oh, I think it's getting a little... Perasaan Lauren hancur lebur melihat pria pujaannya malah ngokop bibir orang. Hingga ia pun pergi ke kamarnya yang berada di villa satunya lagi.
away! Chloe meminta Lauren untuk jangan baper karena semua ini cuma permainan. Namun tetap saja Lauren yang bersedih memilih Polar daripada kembali berkumpul bersama teman-temannya. Okay. Dalam pantauan CCTV, mereka kini sedang tidur, termasuk Lauren yang satu villa bersama Aaron. Kemudian Lauren terbangun saat mendengar kedatangan seseorang yang ia pikir adalah Aaron. Aaron? Lauren katanya gak takut meskipun dikasih jari karet dengan ekstrak bercak darah. Tapi ternyata ini adalah salah satu jari kang cleaning service. Aaron tidak tahu bahwa semalam Lauren telah dihabisi oleh sosok psikopat. Dan karena tidak menjawab panggilannya, Aaron pun lanjut mencari Lauren ke lokasi parkiran mobil dulu. Rise and shine. It's a car. Aaron curiga jangan-jangan Lauren pulang duluan dengan menggunakan mobil Noah. Mereka pun jadi kepikiran apa mungkin karena kejadian semalam Lauren yang kecewa memilih pergi meninggalkan mereka. Ternyata sang psikopat terbilang rapih dalam melakukan aksinya. Keadaan ini membuat mereka semakin yakin bahwa Lauren benar-benar sudah pergi. No service, I'm gonna regret everything. Mereka mendapat panggilan dari seseorang yang mengaku sebagai taksi online, yang katanya sudah biasa mengantarkan penumpang ke villa gurun. Chloe dan teman-temannya pun kini punya harapan untuk bisa pulang, mengingat gak mungkin ada taksi yang mau datang ke tempat ini. Kemudian Aaron berusaha menghubungi HP Lauren yang ternyata malah gak aktif, hingga ia memberikan pesan suara agar Lauren segera kembali ke villa. Hey, Lauren, come back! Goodbye. Okay, looking good. Mereka kini berusaha bahagia meskipun tanpa keberadaan Lauren. Lalu Mina yang merasa bete mengajak teman-temannya untuk ngabolang ke tengah gurun, hitung-hitung bakar lemak sekalian bakar dosa. Fuck it. It's hot as balls out here. Day 28. Tim Beecham's back. Kes bertingkah layaknya seorang musafir gurun yang kehilangan onta. Di saat itu pula si kameramen misterius sedang anteng merekam mereka. Desert, it's not supposed to be any water. Chloe katanya ingin difoto, kali aja foto dirinya ada yang ngelirik minimal maksimal perusahaan vaksin kadal gurun. Tapi tiba-tiba mereka baru sadar ternyata Noah sudah menghilang. Noah! Noah! Ternyata orang yang merekam mereka kali ini adalah Noah. Di waktu yang sama, Aaron yang ada di villa akan membuat video permintaan maaf kepada Lauren. Lauren. Aaron meminta maaf karena tidak bisa membalas cintanya Lauren. Lalu ketika sedang merekam, Aaron melihat boneka yang dipasangi sebuah kamera. Aaron lanjut mengecek kamarnya khawatir ada kamera tersembunyi juga. Dan ternyata benar, ia menemukan satu buah kamera di kamarnya. Kemudian Aaron berniat untuk mengecek isi rekaman kamera di kamar Lauren. Meskipun ia tidak tahu apa maksud si pemilik villa yang menyimpan kamera di setiap kamar. Tukang ngintip kah? Alright, are you guys ready? Aaron akhirnya tewas setelah melihat tangisan Lauren yang terekam kamera. Sementara para ciwi-ciwi dehidrasi masih anteng menjelajahi gurun di tengah pantauan kamera tersembunyi. We don't talk anymore. These last few years have been really hard. But... Ow! You okay? Tanpa sengaja mereka menemukan semacam pintu bunker plus kamera tersembunyi. Penasaran dong? Noah dan Kes memilih bersantuy di dalam villa daripada haredangan di tengah gurun. Cuma mereka heran apa yang dilakukan Aaron sampai gak kelihatan seperti ini. Kemudian Kes berniat mencarinya karena ia takut jika terus berduaan dengan si homreng Noah. Where's he at? I don't know.
Ketika gagal menemukan Aaron, Noah menduga mungkin teman mereka itu sedang hunting tempat unik di sekitar villa. Lalu ia mengajak Cass bersantuy di kolam renang dan gak usah pakai baju bila perlu. Is your foot okay? I've been meaning to ask you, like, Why is this here? Mereka akhirnya sepakat untuk memasuki bunker meskipun Mina masih terlihat ketakutan. Terlebih mereka menduga ruang bawah tanah ini tembus ke ruangan yang ada di villa. Chloe kaget saat melihat kamarnya terpantau jelas di monitor. Bahkan mereka menemukan editan video dari berbagai kegiatan mereka selama di dalam villa. Tak sampai di situ, Mina pun menemukan kunci mobil Noah yang entah kenapa bisa berada di sini. Aduh, iman Cass akhirnya rontok akibat lama berduaan dengan Noah. Akan tetapi Cass tidak tahu perbuatan jadah barusan disaksikan oleh pacarnya secara live tanpa iklan. Lalu untuk menemani kebersamaan mereka, Noah akan mengambil makanan sekalian pakai baju sebelum menjadi fitnah. Cool, thanks. Gelagat mereka layaknya bocil SMP yang baru pertama kali merasakan yang namanya adu paru. Tak lama kemudian mereka melihat kedatangan Chloe yang agak berlari penuh emosi. Oh, they're returning to their natural habitat. That's not what's starting. Oh, babe! Mina menceritakan apa yang baru saja ia temukan. Sejenak mereka pun mikir mau dijadikan apa rekaman keberadaan mereka di dalam villa. Dan karena kunci mobil Noah sudah ketemu, mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Lauren. We don't know. Shut up, you boyfriend. Di tengah kemarahan Chloe, Cass dan Noah memberitahu bahwa Aaron pun ikut menghilang seperti Lauren. Mina yang terlihat ketakutan pun mengajak teman-temannya untuk melakukan pencarian. Mina, calm down. I'm sure he'll come walking through that. This better not be some sick prank. Aaron? Cass yang kelelahan memilih kembali ke villa daripada lanjut mencari Aaron. Tapi tiba-tiba ia melihat Aaron yang sedang duduk di sisi kolam. Tequila. Mereka benar-benar syok mengetahui Aaron sudah tewas dengan mengenaskan. Lalu datanglah sang psikopat yang sudah biasa menghabisi para penghuni villa. Ketika Cass diberondong berdil paku, Mina gercep menghubungi polisi. Sementara Noah si tulang lunak memilih kabur daripada menolong Cass. Chloe hanya bisa menjerit merana melihat kematian pacarnya. Kemudian mereka mencari senjata setelah Mina berhasil memanggil polisi. Where is he? Got a good plan. We need... Mina menyuruh mereka bertahan sampai bantuan datang. Tapi daripada menunggu polisi yang selalu datang belakangan, Chloe menyarankan agar mereka memanggil si sopir saja. Mina menyuruh si sopir untuk segera menjemput mereka. Di saat itu pula sok psikopat masih sibuk melakukan perburuan. Serangan mereka berhasil menumbangkan sosok psikopat sampai tak sadarkan diri. Terlihat Noah pun sudah gak berdaya setelah mendapatkan serangan dari psikopat. Akan tetapi Mina mengharuskan mereka pergi ke jalanan untuk menunggu si sopir. Mereka bisa melihat sosok Udik membagongkan yang masih terkapar pingsan. Lalu ketika kang sopir datang, mereka tidak melihat lagi keberadaan sang psikopat. Serangan psikopat membuat Noah tewas bermahkotakan kampak. Lalu sosok ini pun memburu Chloe padahal si kang sopir sudah dekat dengan mereka. Mina baru tahu sopir yang ia hubungi adalah si penjaga toko yang ternyata bersekongkol dengan si pelaku pembunuhan. Lalu pria ini mengaku bahwa ia adalah pemilik villa plus sutradara dari film tentang psikopat yang sedang ia kerjakan. Bahkan ia adalah si kameramen misterius dan sosok polisi yang sempat dihubungi Mina. I called the cops. 911, what's your emergency?
Mina tidak menyangka orang ini begitu detail merekayasa semuanya. Lalu pria yang sebenarnya bernama Claire ini membanggakan sosok tukang kayu yang mau berperan sebagai psikopat sungguhan untuk pembuatan filmnya. Setelah sesi perkenalan, Claire menyuruh sang psikopat untuk melakukan adegan terakhirnya. Karena Claire akan lanjut mengedit hasil video yang selama ini Claire kerjakan di dalam bunker. Holy shit. Kembali ke masa sekarang ketika para pemuda ini melihat adegan pembunuhan Mina. Lalu ketika yang lain menyebut ini hanyalah film, wanita yang bernama Jenny merasa bahwa apa yang mereka lihat benar-benar nyata terjadi di villa ini. Kayla! There's no one out here. Karena tidak menemukan siapapun, mereka pun terlihat ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan villa. Claire merasa bangga karena telah menjadi seorang sutradara seperti keinginan almarhum ayahnya. Meskipun ia sadar, hasil karyanya ini untuk kepuasannya semata. Lalu ketika aktor utamanya datang, mereka pun bersiap untuk memfilmkan Jenny bersama teman-temannya. Siapa sangka si penjaga toko yang kita kenal pandai menipu dan memancing orang-orang untuk berperan dalam filmnya yang membagongkan. Kelakuannya pun terbilang niat, mulai dari membuat iklan, villa yang bagus dan terpencil, bahkan sampai merekrut kang kayu terbelakang mentol untuk dijadikan psikopat sungguhan. Lalu dari apa yang telah Claire sampaikan, kita bisa simpulkan bahwa Claire dulunya juga pernah kena mentol akibat ambisi sang ayah yang menginginkan Claire menjadi seorang sutradara. Tapi ya, karena Claire sudah kena mentol, hasil karyanya pun bisa membuat orang kena mentol. Segitu saja untuk kejutan mentol kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua dan salam akal sehat. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.